Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada kesempatan di pagi hari ini, saya mengucapkan selamat datang, selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran dasar-dasar teknik mesin. Pada mata pelajaran dasar-dasar teknik mesin ini sebetulnya ada 3 materi yang akan kita laksanakan. Satu, yaitu mata pelajaran pengelasan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Widianto. Sedangkan di dasar-dasar teknik mesin juga ada kerja bangku atau penggunaan perkakas tangan standar. Sebagai contoh penggunaan palu, penggunaan kikir, penggunaan alat ukur jangka sorong, dan sebagainya. Nah, lalu untuk saya sendiri, perkenalkan, nama saya Antonius Iwan Wahyudi. Di SMK Warga ini, saya pada saat ini mengajarkan dasar-dasar teknik mesin, baik yang teori maupun praktek. Pada kesempatan di sini, saya akan menjelaskan tentang mesin bubut sementara ini. Nanti kalau ada waktu yang tersisa, kita bisa menggunakan beberapa mesin yang ada. Nah, mesin bubut itu tadi ada beberapa bagian, yang mana bagian-bagian itu silakan kita perhatikan di sini. Semua mesin bubut itu biasanya di sini ada yang namanya kepala tetap atau gearbox transmisi, yang mana seperti ini, gearbox transmisi. Ini berisi roda gigi yang sudah terpasang di dalamnya, dengan harapan kita akan merubah RPM itu tadi bisa kita laksanakan dengan mudah. Nah, kita tinggal memindah dari handle-handle ini, maka di situ nanti kita akan dapat melihat bisa mencari RPM berapa yang kita inginkan. Ini yang pertama, gearbox transmisi yang berisi handle atau roda gigi. Nah, perlu diperhatikan bahwa roda gigi yang berada di mesin bubut ini, ada roda gigi yang secara otomatis bisa dipindah, hanya memindah handle-nya saja. Tetapi ada juga yang roda giginya itu memang harus dilepas, terus dipasang kembali, sesuai dengan keinginan kita. Kita akan bagaimana untuk menginginkan dari pembubutan itu. Apakah tingkat kehalusannya, ataukah kita akan membubut ulir dengan rigi-rigi berapa. Nah, itu nanti kita bisa menyesuaikan sesuai dengan tabelnya. Jadi, tabel di sini ini bukan tabel yang digunakan hanya semacam pajangan, tetapi tabel itu tadi mempunyai tabel roda gigi yang dipasang berapa. Lalu menginginkan jarak kisar dari hasil pembubutan itu tadi, metrik atau windbot. Kalau metrik berarti berkaitan dengan ukuran satuan mili, sedangkan windbot atau inci itu menggunakan satuannya tadi juga inci. Nah, bisa kita transferkan bahwa 1 inci itu adalah 25,4 mili. Nah, kita tunjukkan di sini di bagian yang saya katakan tadi bisa dirubah. Kebetulan di sini sudah terpasang roda giginya tadi dari roda gigi A itu 60. Roda gigi B juga 60, sedangkan perantara itu tidak perlu kita perhatikan karena hanya merubah arah putaran giginya saja. Nah, di sini roda giginya, di sini ada 60 roda gigi A, lalu di sini roda gigi B juga 60. Nah, ini bisa kita cermati. Di sini ada tulisan Z60, di sini pun juga ada tulisan Z60. Maksudnya Z di sini adalah jumlah giginya. Kalau kita hitung, itu ada 60
gigi. Nah ini ada tulisan Z60, berarti roda gigi itu tadi sebanyak 60 gigi juga. Lalu di bagian bawah juga sama, Z60. Nah sehingga perbandingannya adalah 1:1. Nah sedangkan roda gigi perantara ini hanya berfungsi untuk mengubah arah putaran, sehingga pada saat yang di sini penggeraknya ini nanti berputar dia memutar, maka di sini bila mana berputar dengan searah dengan jarum jam, ini akan kebalikan arah jarum jam. Sedangkan di sini juga searah lagi. Nah, dengan demikian roda gigi perantara ini hanya mentransfer dari putaran awal ke putaran outputnya. Nah, sebetulnya di sini roda gigi ini hanya motor penggerak ini akan memutar cak atau benda kerja. Nah, karena benda kerja itu tadi dibutuhkan tingkat kehalusannya, di sini roda gigi ini nanti akan merubah dari keinginan yang kita inginkan. Ingin RPM-nya berapa yang keluar, itu menggunakan gearbox transmisi ini dengan menggunakan handle-handle yang terpasang di sana. Nah, lalu kita lanjutkan bahwa di bagian handle ini kita bisa membaca di handle ini kita bisa membaca ada huruf A, B, C. Ada huruf A, ada huruf B, ada C. Nah, di sini huruf A, B, C ini di bagian ini ada A, B, C juga. Di bagian ini ada huruf A, B, C juga, A, B, C. Tetapi di sini juga ada huruf A, ada huruf B, ada huruf C, ada huruf D. Nah, karena dalam tabel ini yang hanya ada A, B, dan C, maka sebaiknya handle yang kita gunakan adalah handle yang ini. Hanya ada A, B, C. Ini juga A, B, C. Sedangkan spindle-nya atau handle yang lain ada Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3. Maka nanti pada saat kita menggunakan handle juga yang tulisannya hanya ada Romawi 1, Romawi 2, dan Romawi 3. Di sini 1, 2, 3 ada. Nah, maka kita nanti hanya menggunakan ini saja. Sedangkan di sini, ini adalah digunakan untuk otomatisnya. Kita di kelas 1 atau kelas 10 SMK warga ini, nanti kita tidak menggunakan otomatisnya dulu pada saat perkenalan ini. Karena nanti akan pemahamannya akan lebih sulit. Nah, sebelum kita menggunakan di sini, di bagian tombol di sini, ini ada lampu yang menyatakan bahwa mesin ini sudah hidup atau masih belum kemasukan listrik. Kalau mesin itu tadi belum dialiri arus listrik sampai menuju ke mesinnya, maka di sini akan mati. Tetapi pada saat listrik itu tadi sudah masuk ke mesin ini, maka di sini lampunya ini akan menyala. Nah, sebentar saya akan menghidupkan lampunya ini dengan menyalakan dari kotak MCB supaya bisa masuk ke sini. Sebentar. Nah, maka di sini lampunya sekarang sudah menyala dan kita bisa menghidupkan mesin ini. Tetapi maaf sebelumnya, sebelum kita menghidupkan, kita nyatakan bahwa kondisi mesin ini tadi aman untuk kita gunakan atau kita kerjakan, maka covernya harus saya tutup dulu. Nah, sekarang kita sudah aman. Di sini kita yakinkan tidak ada sentuhan pada saat bergerak.
Di sini, listrik di sini, ini pada saat kita tekan yang ini hanya untuk mengetes. Ada tulisan T, berarti untuk tes bahwa mesin tadi sudah berfungsi atau belum. Buktinya, di sini pada saat kita tekan tombol tes ini, maka mesin ini akan berputar. Ya. Sedangkan pada saat posisinya kita turunkan, ini berarti kita sudah menghidupkan secara langsung. Itu tadi hanya untuk mengetes. Tes bahwa mesin tadi sudah berfungsi atau belum. Nah, sekarang kita melanjutkan di bagian cak. Cak yang ada di sini, ini adalah cak rahang 3 atau yang seringkali disebut dengan cak rigid. Jadi, yaitu tadi pada saat yang satu dikendorkan, maka cak yang lain pun juga akan menjauh. Sedangkan pada saat anak caknya itu tadi yang satu dimasukkan, maka ketiganya akan mendekat. Nah, keuntungan dari cak yang rahang 3 ini atau yang rigid ini, dia begitu benda kerja itu kita pasang, berarti dia sudah center. Tetapi kerugiannya, bila benda kerja itu tadi tidak center, maka akan mengakibatkan benda itu tadi juga akan goyang, sehingga tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, kalau kita menginginkan kedua-duanya bagaimana? Ya, kita menggunakan cak yang modelnya cekam rahang 4. Mari sebentar kita tunjukkan, hanya sebentar saja. Cekam rahang 4 itu tadi contohnya semacam ini. Ini kalau kita hitung, ini jumlahnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kalau kita kendorkan 1, yang lain diam. Kegunaannya itu dipergunakan untuk membubut benda kerja yang berbentuk kotak atau berbentuk bukan silinder. Bisa dicekam dengan cara begini, pemasangannya bisa dicekam dengan cara begini, dan bisa juga menggunakan benda kerja kotak yang semacam ini. Kita pasang di sini, lalu kita kencangkan, ya, kita kencangkan. Ini adalah fungsi dari cekam rahang 4. Nah, kita balik ke masalah tadi, kita masuk ke yang di sini saja supaya kita bisa melihat dengan pasti, dengan jelas. Nah, setelah itu, setelah cak, di sini ada bed atau gandaran. Bed atau gandaran. Nah, bed atau gandaran ini yang menentukan dari spesifikasi mesin bisa dipergunakan untuk membubut berapa panjang benda kerja yang akan dibubut. Karena kalau di sini digunakan untuk membubut yang sampai 2 meter, di sini kesulitan. Tetapi bisa 2 meter, tetapi yang dibubut tetap kurang dari 2 meter dengan cara memasukkan benda kerja dari sebelah sana keluar dari sini, baru setelah itu mesin itu kita gunakan. Tetapi efektif pembubutan tetap hanya sepanjang bed yang ada. Nah, bed ini semakin di sini jaraknya lebar, maka mesin ini semakin presisi, akan semakin stabil. Tetapi bila mana kakinya itu tadi jaraknya pendek, maka dia tidak begitu stabil. Ini adalah bed. Nah, sekarang kita masuk di bagian yang sampingnya. Di bagian samping ini yang kita namakan eretan. Eretan ini ada eretan bawah untuk mengerjakan pahat itu tadi bergeser ke samping kanan atau kiri. Bisa dipergunakan untuk maju dan mundur, memajukan pahat dan memundurkan pahat, membuat diameternya kecil, maju, atau membuat diameternya besar, mundur. Nah, dengan pembubutan ini, di bagian atas lagi, kita
bisa menggunakan eretan atas. Nah, eretan atas ini dipergunakan untuk memutar pahat ini supaya kita hanya bisa mendapatkan pergeseran pahatnya hanya kecil. Katakanlah di sini di posisi 0. Di posisi 0. Nah, maka kalau kita akan mengurangi benda kerja itu tadi sebesar ketelitian yang ada di sini 0,02. Saya ulangi, 0,02 mm. Maka kita mengurangi panjangnya tadi cukup mengurangi 1 strip 0,02 mm. Terus kita mau mengurangi lagi 0,04 mm, berarti di sini 0,06 mm, berarti berada di sini 0,8 atau 0,1 mm. Nah, kalau kita teruskan ke sana, maka di sini mencapai 0,2 mm. Nah, itu tadi dikarenakan dari sini ketelitiannya adalah 0,02 mm, dan di sini sudah mencapai 0,2, berarti sudah berjalan 10 strip. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, inilah cara kita mengurangi benda kerja tadi. Panjangnya berapa milimeter, kita tinggal melihat atau menggerakkan dari eretan yang ada. Ini dipergunakan untuk mengerjakan yang yang cukup presisi. Tapi kalau tidak cukup presisi, ya kita bisa memutar seenaknya. Tetapi jangkauannya tadi masuk dalam bentuk kepresisian. Nah, di atas lagi, ini yang dinamakan dengan nama tool post. Jadi tempatnya ngepos para alat-alat. Nah, di sini tool ini yang kita namakan dengan pahat. Ya, kita namakan dengan pahat. Pahat ini kita namakan pahat bubut karena memang pahat ini dipergunakan pada mesin bubut. Nah, selanjutnya pada saat ini dipergunakan pada pahat ini, ketinggian pahat ini harus di-setel. Berapa ketinggiannya? Ketinggiannya adalah sebesar atau setinggi pusat center. Kalau pahat ini pemasangannya lebih tinggi dari pusat center, maka pahat ini nanti akan kena dengan bagian yang berada di bawah dari benda kerja. Sebagai contoh, benda kerjanya ini, maka kalau ketinggiannya lebih tinggi dari pusat senternya, maka benda kerja itu akan kelihatan begini, sehingga yang terbubut di bagian ini. Padahal yang kita inginkan, ujung yang paling depan, paling atas, dan juga paling kiri, ini nanti yang akan mengenai benda kerja ini. Jadi, saya ulangi, bagian paling atas, ujung paling atas, paling kiri, dan juga paling depan, itu nanti yang akan menempel pada benda kerja. Harus pas dengan pusat center. Hanya untuk mengira-ngira saja, maka kita melihat ketinggian dari pahat ini harus menggunakan senter jalan atau lift center. Memasangnya, lift center ini tadi, kita tinggal pasangan di sini. Ini sudah tidak bisa dilepas. Untuk melepasnya, ini kita tinggal memutar handle ini. Nah, ini sudah lepas sendiri. Pada saat handle ini maju, maka memasangnya kita tinggal menghentakkan saja. Ini sudah sulit untuk lepas. Nah, di bagian inilah, ini nanti kita akan menunjukkan ketinggian pahatnya. Pahat itu tadi kurang tinggi atau kurang rendah atau sudah pas.
Nah, ini hanya kira-kira, bukan pasti pas. Pasnya nanti bagaimana? Pasnya nanti pada saat kita gunakan untuk membubut yang sesungguhnya. Pada saat pertama kali membubut, kita membubut menggunakan istilah bubut basing atau membubut permukaan. Nah, bila mana pada saat digunakan untuk membubut permukaan, di sini nanti muncul titik yang berada di tengah. Nah, bentuk titiknya itu tadi akan lancip seperti potongan kawat, atau bentuknya itu tadi radius, atau bentuknya itu tadi semacam cembung. Nah, kalau cembung berarti pahatnya terlalu tinggi, tetapi kalau di sini potongannya tadi seperti potongan kawat yang berada di sini, tajam begitu, berarti pahatnya masih terlalu turun. Yang benar bagaimana? Yang benar tidak ada sisanya. Kita lanjutkan lagi. Di sini kita setelah masuk ke bagian eretan dan juga toolbox, kita masuk ke bagian perlengkapan pendukung. Kalau di sini tadi yang sebelah gearbox itu tadi dinamakan dengan kepala tetap, maka yang di bagian ini dinamakan dengan kepala lepas. Nah, kepala lepas ini bisa digeser maju, ya, bisa digeser maju, ataupun digeser mundur. Kepala lepas ini dipergunakan untuk menopang benda kerja yang cukup panjang. Bisa juga dengan menggunakan senter jalan ini, sehingga di sini benda kerjanya berputar, di sini pun tidak goyang atau bergetar. Selanjutnya, ini bisa dimajukan, bisa dimundurkan. Nah, bisa juga dipergunakan untuk mengebor. Maaf ya. Nah, untuk mengebor, maka kepala di sini senter jalan ini kita gantikan dengan cakbor. Nanti cakbor kita masukkan di sini juga. Setelah kita masukkan, benda kerjanya sudah terpasang. Kita tidak menggunakan pahat untuk eretan ini, tetapi kita menggunakan untuk ngebor. Nah, kita mau ngebor kedalamannya sampai berapa mili? Kita bisa melihat di bagian ini, sehingga itu tadi akan terbor dilubangi sampai berapa mili. Nah, kalau di sini untuk ngebor, jangan lupa di sini harus dimatikan supaya pada saat ini nanti digunakan untuk ngebor, di sini tidak mundur. Jadi ini harus dikunci. Jadi untuk melepaskan kuncinya, kita tinggal putar handle-nya ke samping, kita majukan seperti apa yang kita inginkan, kita kunci, baru kita gunakan untuk mengebor. Nah, kalau melepas kembali untuk ke sebelah belakang, maka ini kita tinggal tarik setelah kuncinya dimatikan. Nah, sekarang kita sudah sampai di bagian-bagian mesin yang ada. Nah, sekarang bagian perlengkapan yang mendukung itu diantaranya adalah setelah masuk kita mendapatkan listrik, maka dia akan mendapatkan motor penggerak. Kali ini saya akan menjelaskan perjalanan listrik yang dari sumber listriknya untuk menuju ke sini ke mesinnya. Sumber listrik tadi kita ambil dari kotak pengenjut sana melalui jaringan listrik yang tersedia, terus masuk ke box panel listrik yang ada di mesinnya sendiri. Baru setelah itu dia masuk ke motor, ya. Setelah masuk ke motor, maka dia akan memutar dari perangkat mesin yang ada. Nah, kita lanjutkan kemarin. Untuk membubut, kita tinggal memasang benda kerja ini, ya. Kita pasang benda kerja ini berada di caknya. Kita sementara ini kita menggunakan cak yang cekan merahan 3 atau yang dinamakan dengan cak rigid. Pada saat kita menggunakan tangga ini, sebaiknya ini kita loskan sehingga di sini bisa bergerak bebas.
dan ini dipergunakan sebagai pengaman bila mana ada teman atau siapa yang mendekat, dia tahu-tahu menghidupkan mesin dengan sendirinya. Ini cukup berbahaya. Nah, setelah kita mengencangkan, jangan hanya satu tempat, tetapi kita kencangkan di 3 tempat sekalian. Semuanya kita kencangkan. Kalau kita menggunakan tikar perahan 4, maka keempatnya juga kita kencangkan. Kita akan mencoba membubut facing. Ya, kita akan membubut facing. Kita gunakan RPM yang 200 dulu saja, 200 RPM. Berarti 200 putaran tiap menit. Nah, 200 putaran tiap menit dari tabel yang di depan kita sudah menjelaskan bahwa masuk di posisi tabel C dan juga masuk pada posisi tabel Romawi 1. RPM 200 RPM itu kurang lebih seperti ini. Ini RPM 200 RPM. Nah, pada saat kita mendekatkan pahat ke benda kerja, disarankan jangan pada saat mesin mati, tetapi malah justru pada saat mesin hidup. Nah, di sini tujuannya, bila mana benda kerja ini tidak rata, kita bisa mengantisipasi supaya jangan sampai mesin benda kerja tadi mengenai pahat secara mendadak. Kita putar. Kita dekatkan pelan-pelan sampai benda kerja menyentuh pahatnya. Nah, ini sudah menyentuh. Kita menunjukkan yang tadi pahat ini tadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, ini adalah contoh membubut casing atau membubut permukaan. Di sini seharusnya tidak ada bentuk yang melengkung atau bentuk yang sisanya seperti potongan kawat. Ini adalah contoh membubut facing atau permukaan. Nah, pembubutan facing ini bila mana kita ingin mengurangi berapa mili dari yang ada, karena ini tadi sudah kita hidupkan, sudah kita facing, terus kita akan mengurangi berapa panjang yang akan didapatkan. Kita tinggal memutar handle-nya ini seperti yang kita inginkan. Sebagai contoh, kita akan menghabiskan 0,2 mm. Nah, sekarang benda kerja ini panjangnya awalnya adalah ini 38,6. Kalau kita kurangi 0,2 mm, berarti nanti panjangnya menjadi 38,4. Sekarang kita coba, kita putar 0,2, terus kita hidupkan. Nah, sekarang pada saat kita
setelah kita bubut, kita cek panjangnya nanti menjadi diameternya, panjangnya menjadi berapa. Nah, sekarang ini sudah 38,4. 38 ini 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pas 0 ini. Terus di sini yang satu garis lurus adalah 4. Begitu cara membubutnya. Demikian juga untuk yang diameter. Nah, kalau diameter, membubut diameter, kita juga jangan dekatkan pahat itu tadi dengan benda kerjanya, tetapi jangan sampai menyentuh, baru mesinnya kita hidupkan, pahatnya baru kita sentuhkan. Nah, kita majukan pahatnya. Di sini satu stripnya 0,025. Ini yang dinamakan dengan pembubutan longitudinal atau memanggang. Untuk cara menghitungnya masih sama seperti tadi. Jadi kalau kita akan mengurangi benda kerja tadi, panjangnya berapa menjadi berapa, kita tinggal melihat dari eretan ini dia mempunyai ketelitian berapa, maka ketelitian inilah yang akan kita gunakan untuk mengukur, oh benda kerja itu sudah sekian mili, oh sekarang mau saya jadikan sekian mili, seperti itu. Ya, saya kira ini adalah suatu menunjukkan cara membubut yang pertama kali. Dan biasakan sebelum kita lepas, yakinkan bahwa satu permukaan itu tadi selesai. Sebagai contoh, mau dicemper sekalian, berarti ya kita cemper, kita menggunakan waktu yang cepat, kita gunakan dengan cara seperti ini. Kita miringkan, keinginannya berapa derajat cempernya, katakanlah 45 derajat kali 0,5 mm. Maka kita tinggal mendekatkan pahatnya sampai menyentuh dengan benda kerjanya, yakinkan menyentuh. Ya, ini sudah menyentuh. Kalau kita mau memutar ke sana 0,5 mili, berarti ini kita putar sampai di 0,7. Ini 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Ya, seperti ini. Maka di sini sudah tercemper 0,5 kali 45 derajat. Sudah, benda ini berarti dinyatakan sudah selesai kita bubut dengan panjang sekian, dengan diameter sekian, dan juga ujungnya dicemper. Nah, ini adalah perkenalan awal. Kita bertemu besok pada saat praktek di sekolah. Kita gunakan mesin ini dan mesin-mesin yang lain. Terus kita mencoba berulang-ulang supaya mendapatkan hasil yang kita inginkan. Mungkin pada saat ini kita akan membubut benda kerja yang seperti ini. Ini kita pergunakan sebagai engsel dari bak truk. Nah, nanti semoga saja dari hasil pekerjaan kalian bisa terjual dan bisa laku dengan harga yang diinginkan oleh kalian
sebagai produsernya atau sebagai penciptanya. Terima kasih, selamat tinggal, selamat siang, salam untuk semuanya. SMK Warga bisa.